25 April, kasus lokal mencatat angka tertinggi yakni 5.108 kasus, di antaranya New Taipei 1.861 kasus, diikuti oleh Taipei 1.050 kasus, Taoyuan 696 kasus, sementara kasus impor ada 113. Selain itu, meskipun ada harapan untuk memperpendek masa karantina dari 10 hari menjadi 3 plus 4 hari, namun masih harus mencapai kesepahaman banyak pihak, barulah dapat terwujudkan. Jumlah kasus lokal harian terus mencatat rekor baru dan kondisi dilaporkan sebagai kasus lokal per 1 Januari. 99,5% diantaranya asimptomatik dan bergejala ringan. Perdana Menteri Susan Chang pada tanggal 25 April memutuskan guna mengurangi beban besar yang harus dihadapi oleh medis kedokteran, maka diluncurkan sistem perhitungan isolasi mandiri 3 plus 4 versi baru, yakni 3 hari karantina mandiri jika hasil tes rapid test adalah negatif pada hari keempat, maka dapat keluar rumah. Namun tetap harus mengenakan masker, tidak boleh makan di restoran, tidak boleh mengikuti kegiatan skala besar. Selain itu, cakupan lingkaran pemantauan kini hanya meliputi orang yang tinggal serumah, namun tidak lagi mencakup rekan sekantor. Berapakah jumlah kasus penularan skala besar terjadi di Taiwan? Sesuatu menjelaskan jika merujuk pada perakiraan metode rumah sakit NHRI, masa puncak bisa mencatat 45.000 kasus per hari. Mungkin kondisi skema berbukit akan berlanjut untuk beberapa saat, maksimum bisa mencapai 5 juta orang. 推估这疫情，我们还是量低从宽，然后以这样子来推估我们的总人数，那可能有到350万可能会高的话有到500万。Chen Shizhou menegaskan jika cakupan vaksinasi Taiwan serupa dengan New York, jumlah kematian juga tidak berbeda, yakni sekitar 1/10.000. Tempat penampungan bagi warga asing yang ada di Ilan terjadi perluasan penularan. 22 April, Departemen Kesehatan setempat melakukan 276 tes rapid. Ada 208 positif dan penularan mencatat 75%. Rantai penularan mencakup orang yang ditempatkan di panti, pekerja panti, kini total ada 244 orang yang tertular. Ada warga yang mengunggah berita ke Facebook dan meragukan jika tempat penampungan di Ilan kini layaknya neraka manusia. 针对目前的收容人包括工作人的确诊的情形，因为这些收容人他相对比较年轻，所以他大部分都是无症状或轻症的部分。 Menghadapi tingginya persentase penularan di tempat penampungan, pihak NIA mengeluarkan pengumuman bahwa pihaknya telah menerapkan prokes yang diberlakukan CCC. Kini telah diterapkan karantina di tempat bagi yang ada di dalamnya. Pihak Departemen Kesehatan setempat menjelaskan ada yang positif di tempat penampungan, kebanyakan berusia muda, asimptomatik atau gejala ringan. Mereka akan menggunakan sistem pembagian penempatan beda ruang. Warga Ilan yang menghadapi terus memanasnya pandemi setempat juga mulai khawatir. Selain itu, penularan klaster penjual ikan di Pasar Tasik terus meluas. Kemarin bertambah 4 kasus, total 34 kasus. Kantor Urusan Sipil Toja membantu pemerintah kabupaten dengan mengutus tim medis tanggal 25 April sore dengan membuka pos pemeriksaan gratis di depan tempat parkir. Bagi warga yang meragukan kondisi sendiri dapat mendatangi pos pemeriksaan. Semua gerai yang ada di dalam Pasar Ikan Tasik diliburkan 3 hari terhitung sejak tanggal 25 April. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif lokal, warga terlihat mulai berebutan membeli rapid test kit. Namun salah satu apotek di Tainan malah diketahui oleh warga jika yang dijual adalah alat tes reagen antibody dan bukan rapid test kit. Ini telah membohongi warga. Menghadapi kekosongan stok rapid test kit, pihak CCC menjelaskan sistem pembelian dengan penggunaan pendaftaran nama asli akan diluncurkan bulan Mei mendatang. Untuk gelombang pertama tersedia 10 juta set. Selain itu, belakangan ini ada beberapa tempat yang mewajibkan pengunjung menunjukkan kartu vaksinasi genap 3 dosis. Di platform belanja online juga dapat menemukan ada yang menjual kartu vaksinasi terkait. Pihak kepolisian kota New Taipei berhasil menemukan pelaku bermagaceng pada tanggal 24 April malam. Polisi mengimbau warga tidak menggunakan kartu vaksinasi palsu atau dapat dituntut melanggar Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular Pasal 70 dengan denda sebesar 15 juta dolar Taiwan. Sehubungan dengan Serikat Buruh TRA menolak bekerja tanggal 1 Mei, maka semua jalur kereta dihentikan. TRA sendiri tanggal 25 April menggelar berbagai persiapan berhenti beroperasi di semua stasiun. Latihan cara memindahkan penumpang dari kereta untuk naik bus, THSR atau kendaraan sejenis kereta lainnya. Namun banyak penumpang yang tidak mengetahui tentang aksi berhenti beroperasinya total pada tanggal 1 Mei. 我觉得劳工友本来就有权争取自己的权益，但是他要事先跟旅客通知，然后也希望政府能准备好相关的方案，并保障我们旅客相关的权益。 Menteri Transportasi Wang Gosai menegaskan akan mengupayakan pengembalian uang penuh bagi yang telah membeli tiket 1 Mei, tidak melepaskan tanggung jawab untuk negosiasi dengan serikat buruh. Jika ada kesepahaman, maka ada kemungkinan tanggal 1 Mei akan ada tambahan kereta. Hingga kini, TRA masih terus menerima pengembalian tiket 1 Mei yang dibeli penumpang. Total 13.000 yang terjual dan masih ada 8.000 yang belum dikembalikan.